Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak. Saya Hafid Dwi Saputra dengan NIM 123.23001.0051, mahasiswa informatika dengan peminatan mesin learning. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal judul tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Vision Transformer untuk klasifikasi kematangan dan kualitas buah naga berdasarkan fitur tekstur dan warnanya. Nah, masuk ke latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah saat ini adalah sektor pertanian kita saat ini masih sangat bergantung pada inspeksi secara manual. Di tingkat petani lokal, penentuan kematangan buah naga dilakukan secara subjektif berdasarkan pengalaman mata. Pengalaman pribadi dan berdasarkan pandangan mata. Hal ini menyebabkan hasil penyortiran itu yang tidak konsisten dan memakan waktu lama saat panen raya. Kemudian masuk ke research gap. Research gap-nya itu adalah CNN kesulitan menangkap hubungan konteks global antara tekstur, sisik, dan gradasi warna kulit buah naga secara serentak tanpa rekayasa fitur manual yang kompleks. Research gap ini saya dapatkan berdasarkan paradigma 1 dan 2 hasil dari penelitian peneliti sebelumnya. Yang dimana paradigma 1 itu adalah terdapat model ringan yaitu lightweight model hasil dari penelitian Apollinaris, et al. Dan GC Yolo V8 dari Q 2024, di mana model ini unggul dalam kecepatan inferensi, tapi namun gagal menangkap detail spasial halus dan sensitif terhadap variasi pencahayaan luar ruangan. Nah, kemudian ada paradigma kedua yaitu fusi CNN plus ensemble dari peneliti Nikam 2025. Hasil penelitiannya di mana adalah akurasi tinggi melalui fusi fitur CNN manual dan random forest atau XGBoost, tapi namun arsitekturnya sangat rumit, lambat, dan tidak efisien karena CNN hanya memproses informasi secara lokal. Nah, dari dua paradigma itu digabunglah menjadi research gap yang saya temukan, yaitu CNN tidak dapat menangkap konteks global antara tekstur sisik dan gradasi warna kulit secara bersamaan. Kemudian solusi yang saya bawa adalah penelitian ini mengisi research gap melalui implementasi Vision Transformer dengan mekanisme self-attention global yang memproses seluruh area citra secara serentak, di mana self-attention global itu memodelkan ketergantungan spasial jarak jauh di seluruh citra, tidak terbatas pada piksel tetangga seperti CNN, dan kemudian ia mengekstraksi fitur secara otomatis, yaitu mengkorelasikan dan menimbang kontribusi fitur tekstur, sisik, dan gradasi warna secara simultan tanpa fusi manual. Kemudian keputusan klasifikasinya lebih tangguh dan akurat, terbukti pada adaptif pada objek biologis dari penelitian Desky 2026. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengimplementasi arsitektur Vision Transformer dalam mekanisme self-attention global untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan dan kualitas buah naga secara serentak yang lebih akurat dibanding metode fusi CNN tradisional. Dan tujuan penelitiannya terdapat 3 ya. Yang pertama, mengimplementasikan model deep learning berbasis Vision Transformer untuk klasifikasi kematangan dan kualitas buah naga. Yang kedua, memanfaatkan self-attention untuk mengidentifikasi pola fitur spasial global, yaitu tekstur sisik dan gradasi warnanya secara otomatis. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja model menggunakan evaluasi akurasi, precision, recall, F1 score, dan waktu inferensi pada dataset Khatun 2024. Nah, manfaat penelitian yang saya harapkan bagi peneliti itu memberikan wawasan mendalam tentang implementasi dan keandalan arsitektur transformer pada domain komputer vision untuk objek biologis. Dan untuk bagi sektor pertanian, menyediakan blueprint teknologi penyortiran otomatis yang objektif dan presisi tinggi untuk membantu petani dan pengepul menstandarisasi kualitas buah naga. Dan yang terakhir, bagi dunia akademik itu menyediakan referensi studi komparatif baru mengenai efisiensi model berbasis attention untuk klasifikasi objek hortikultural di Indonesia. Nah, batasan penelitian yang saya berikan ini bertujuan untuk membatasi penelitian saya supaya tidak mencakup ke berbagai hal penelitian lainnya, sehingga tidak melebar. Batasan yang pertama itu cakupan perangkat lunak, yaitu pengolahan hanya pada citra statis 2 dimensi secara software, tidak mencakup deployment pada mesin penyortiran fisik yaitu hardware-nya. Kemudian sumber datanya itu sekunder atau data citra hanya sepenuhnya dari repositori terbuka milik Khatun 2024 tanpa pengumpulan data primer secara di lapangan. Yang ketiga, dari fokus arsitekturnya, yaitu analisis difokuskan pada Vision Transformer standar, tidak mencakup perbandingan dengan reinforcement learning ataupun deteksi objek real time dari YOLO. Dan kelas pengujian terbatas, di mana kategori kematangan dibagi menjadi 3, mentah, setengah matang, dan matang, serta kelas mutu eksternal yang tersedia di dataset rujukan. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian saya atau metodologi penelitian saya. Yang pertama, secara studi literatur, yaitu kajian komprehensif terhadap Vision Transformer, kemudian fusi CNN, dan karakteristik visual buah naga. Yang kedua, saya akan melakukan pengumpulan dan pra-pemrosesan data, yaitu penyiapan dataset Khatun 2024,
resizing, normalisasi pixel, dan augmentasi data. Dan yang ketiga, saya akan merancang model vision transformer, yaitu pembuatan patch atau potongan-potongan gambar, memproyeksi secara linear, positional encoding, dan penyisipan kelas token untuk transformer encoder. Yang keempat, pelatihan model. Saya akan men-training menggunakan Python plus PyTorch atau TensorFlow dengan akselerasi GPU melalui lapisan multi-head self-attention. Yang kelima, saya akan melakukan pengujian dan evaluasi, yaitu menguji pada data uji yang belum pernah dilihat model untuk mendapatkan metrik performa yang valid. Serta yang keenam, analisis dan kesimpulan, yaitu mengvisualisasi conversion matrix, perbandingan efektivitas dengan CNN, dan penarikan kesimpulan penelitian. Yang selanjutnya, ini adalah metrik evaluasi model milik saya. Yang pertama, ada akurasi, yaitu presentasi citra yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dari total data uji. Yang kemudian ada precision, yaitu tingkat ketepatan prediksi modelnya. Yang kemudian recall, yaitu kemampuan model menemukan seluruh sampel yang benar-benar termasuk dalam kelas tersebut. Yang keempat, F1 score, yaitu rata-rata harmonis, precision, dan recall, yang untuk mengukur keseimbangan performa pada data yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, waktu inferensi, yaitu durasi komputasi murni untuk menghasilkan satu keputusan klasifikasi diukur dalam milidetik. Sekian presentasi saya. Terima kasih setelah diperhatikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teknologi pertanian cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.